pemerintah Iran ya tidak memberikan akses yang cukup. Kalau dalam sisi diplomasi kan menunjukkan bahwa sikap ini menunjukkan apa ketidaknyamanan sebenarnya Iran atas kemudian putusan ya dari pemerintah Indonesia. Tetapi dengan tidak diberikan akses itu sebenarnya menunjukkan bahwa ya seharusnya untuk negara sebesar Indonesia tidak cukup hanya diwakilkan oleh duta besar. Apa pengiriman ini ya harusnya juga bisa disampaikan ya secara kuat kepada publik nasional dan internasional bahwa yang diwakili tidak hanya negara tetapi juga rakyat Indonesia yang secara konsisten mendukung adanya perdamaian dan juga menolak segala bentuk ketidakadilan global ya. Keputusan pemerintah Indonesia yang baru mengirim delegasi ke Iran untuk menghadiri pemakaman Ali Khamenei menuai polemik. Sebelumnya, Dubes RI di Teheran tidak mendapat akses untuk mengikuti prosesi sebagaimana delegasi asing lainnya. Lantas kenapa Indonesia tidak mengirimkan delegasi resmi sejak awal dan apa yang bisa dibaca dari polemik ini? Kita akan bahas bersama pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi. Selamat siang, Bang Yon. Selamat siang Mas Agung ya. Oke, Bang Yon, ini kan awalnya Indonesia hanya diwakili oleh Dubes RI di Teheran, lalu berubah dengan mengirim Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Kira-kira apa yang bisa dibaca dari perubahan sikap ini, Bang Yon? Ya, tentu kan ketika Indonesia hanya diwakili oleh Dubes ya RI yang ada di Tehran itu kan menimbulkan polemik, kritik dan juga beberapa suara publik menyayangkan ya kenapa Indonesia hanya mengutus selevel duta besar. Nah, ditambah lagi dengan situasi yang cukup dinamis ya ketika Iran sendiri memberikan keputusan untuk tidak memberikan akses ya kepada negara selain levelnya di atas menteri maupun di atasnya ya sehingga Duta Besar Indonesia tidak mendapatkan privilege di dalam hal menghadiri cara pemakaman yang dilakukan oleh pemerintah Iran terhadap almarhum Ali Khamenei. Nah, situasi ini saya kira kritik dan juga ya publik yang menyayangkan keputusan pemerintah Indonesia ditambah realitas bahwa nampak pemerintah Iran ya tidak memberikan akses yang cukup. Kalau dalam sisi diplomasi kan menunjukkan bahwa sikap ini menunjukkan apa ketidaknyamanan sebenarnya Iran atas kemudian putusannya dari pemerintah Indonesia karena level yang diutus hanya duta besar. Kondisi ini saya kira yang menjadi pertimbangan pemerintah kemudian memberikan keputusan ya walaupun terlambat ya untuk mengirimkan delegasi Menteri Luar Negeri dan juga Ketua DPR untuk hadir dalam penyampaian duka cita berkaitan dengan acara pemakaman yang dilakukan oleh pemerintah negara Iran itu. Oke, lalu kalau dari permintaan Iran ini hanya menerima pejabat yang minimal setingkat menteri lah begitu. Kalau dalam praktik diplomasi ini permintaan yang lazimkah, Bang Yon? Ya, ini kan sebenarnya tinggal mengukur ya sejauh mana tingkat urgensi dan strategisnya suatu negara. Mhm. Negara yang memiliki hubungan dekat dengan keyakinan bahwa negara tersebut adalah bagian dari mitra strategisnya, tentu akan mengirimkan utusan yang levelnya tinggi karena negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah termasuk Iran, hierarki kepemimpinan itu menjadi sangat penting ya. Walaupun biar bagaimanapun duta besar itu adalah representasi suatu negara, tetapi dari sisi hierarki birokrasi pemerintahan mereka sangat menghitung ya siapa yang mewakili negara. Jadi kalau yang mewakili itu levelnya tinggi ya, pertama kan tentu presiden, kemudian wakil presiden dan pejabat-pejabat kementerian yang lain. Nah, dari sisi ini untuk duta besar saya kira tidak cukup ya bagi Iran sendiri, walaupun tentu tidak memberikan komplain ya secara langsung,
Tetapi dengan tidak diberikan akses itu sebenarnya menunjukkan bahwa ya seharusnya untuk negara sebesar Indonesia tidak cukup hanya diwakilkan oleh duta besar. Oke, berarti Anda sepakat dengan pernyataan dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal yang mengatakan bahwa ada kesan seperti menyepelekan atau menurunkan tingkat diplomasi dengan hanya mengirim eh, dubes RI di Teheran begitu. Ya, secara langsung ya tidak disadari itu menjadi sinyal yang dibaca oleh Iran ya. Secara demikian, walaupun mungkin maksud dari pemerintah Indonesia tidak seperti itu, tapi dalam konteks saat ini, apalagi kan yang dimakamkan itu adalah pemimpin tertinggi mereka ya, Supreme Leader Ali Khamenei, maka tentu penghormatannya ya diharapkan adalah selevel, kalau tidak ya tidak terlalu jauh ya dan hierarki kepemimpinannya apakah kemudian menteri, karena kalau kita lihat dari negara-negara yang hadir itu kan sebagian besar adalah ya minimal wakil menteri kemudian bersama dengan ketua majelis syuro ya, atau kalau di sini mungkin MPR atau selevel DPR. Ada beberapa negara Asia Tengah yang memang memiliki hubungan dekat, kemudian presidennya langsung datang ya untuk menghadiri pemakaman itu. Oke, tadi Anda sedikit menyinggung soal meskipun terlambat begitu ya, karena awalnya diwakili oleh Dubes, kemudian diutuslah Menlu dan juga Ketua MPR. Lalu bagaimana kiranya potensi sikap dari Iran ini? Apakah ini berpotensi memperkuat hubungan bilateral meskipun kehadirannya tidak dilakukan sejak awal? Ya tentu kan terlambat jauh lebih baik ya daripada kemudian tidak sama sekali. Ini pasti juga akan bisa memperbaiki hubungan secara psikologis ya posisi Indonesia dengan Iran dengan hadirnya Menteri Luar Negeri dan juga ya Ketua DPR ke Iran. Ini tentu ya mereka kan dalam kondisi duka ya, pasti juga tidak akan memperpanjang hal-hal yang dianggapnya memang tidak penting, hanya saja kan secara psikologis bisa saja berpengaruh. Nah, dengan hadirnya utusan ya khusus dari Indonesia ya tentu diharapkan bisa memperbaiki hubungan dan ya ke depan bisa memperkuat kembali begitu ya hubungan antara Iran dengan Indonesia, walaupun sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan, namun dinamika geopolitik ya belakangan ya harusnya kemudian bisa direspon dengan baik, apalagi Iran dengan Amerika kan juga sudah melakukan negosiasi, kemudian gencatan senjata dan poin-poinnya kan sudah jelas ya, sehingga posisi Iran di dunia internasional juga jelas dan kita tentu tidak ragu-ragu ya untuk dapat memperkuat hubungan dengan Iran. Oke, di sisi lain Bang Yon, apakah kehadiran pejabat dari Indonesia ini juga berpotensi menimbulkan persepsi tertentu mungkin dari pihak Amerika Serikat, Israel, atau negara barat lain karena beredar narasi juga bahwa Amerika ini mengecam secara diplomatik hadirnya negara-negara dalam pemakaman Ali Khamenei. Ya tentu pasti yang pertama adalah dari Israel ya, Hmm. yang memang menjadi musuh dari Iran. Kemudian dari Amerika nampaknya juga kan tidak disuarakan secara tidak langsung, namun bisa saja itu menimbulkan ketidaknyamanan. Hanya saja kan dalam konteks ini aspek kemanusiaan ya ketika pemimpin dunia internasional ya berduka ya meninggal, kemudian lazim kalau kemudian datang untuk menghadiri. Hmm. Hanya saja kan memang kematian gugurnya ya Ali Khamenei itu kan karena dibunuh ya oleh serangan Israel dan Amerika. Nah, ini nampak kemudian menunjukkan bahwa seakan posisinya mendukung Iran. Tapi dalam konteks ini kan ya harusnya karena ini sudah melalui proses negosiasi, penghentian perang, perjanjian ya, maka tentu kita tidak melihat ke belakang, tetapi ya melihat dan mendukung, tentu mendukung Iran agar terus ya bisa memperkuat kedaulatannya dan ya mendapat kedamaian ya perdamaian di kawasan bersama negara-negara lain. Negara-negara lain seperti negara-negara Arab itu kan juga datang dan itu bagian dari solidaritas saya kira yang wajar yang ditunjukkan ya
oleh negara-negara, terutama negara-negara Islam yang di mana Iran itu adalah menjadi anggotanya. Oke, kalau Indonesia selama ini kan mengusung politik luar negeri bebas aktif, Bang Yon. Nah, apakah keputusan untuk menghadiri pemakaman Ali Khamenei ini berdasarkan pandangan Anda sudah sejalan dengan prinsip ini? Ya, saya kira itu sejalan ya dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Artinya kan kita sebagai negara berdaulat berhubungan membangun komunikasi kemitraan dengan negara manapun itu hendaknya tidak didasari oleh tekanan ya negara-negara tertentu termasuk juga negara kuat atau superpower. Disitulah kemudian kita menunjukkan independensi, kemudian kedaulatan kita yang ya ditunjukkan secara aktif ya untuk bisa berkomunikasi, membangun katakanlah dalam hal ini ya silaturahmi dengan negara-negara yang memiliki visi kemitraan secara equal, dan itu saya kira ya harus ditunjukkan secara aktif ya. Hmm. Tidak bisa kemudian kita diam saja ya. Sikap bebas aktif itu ya independen tetapi secara aktif bersama-sama untuk mewujudkan perdamaian dunia tanpa berpihak ya, menunjukkan keberpihakan kepada dua kekuatan global yang dominan saat ini. Hmm, oke. Lalu kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain dalam hadirnya delegasi di pemakaman Ali Khamenei, Malaysia misalnya, kalau Anda melihatnya sikap Indonesia seperti apa jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain? Ya, memang negara seperti Malaysia lebih cepat ya di dalam memutuskan dan cenderung tidak banyak pertimbangan-pertimbangan ya berkaitan dengan hubungan dengan negara-negara besar ya. Berbeda dengan Indonesia, tentu banyak yang harus ditimbang ya untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan global. Dan ya posisi Malaysia ya nampaknya menunjukkan ya sikap yang jelas begitu, kalau memang itu berkaitan dukungan terhadap ketidakadilan yang terjadi, maka disuarakan termasuk kemudian langsung hadir. Sementara Indonesia kan mungkin lebih rasional, lebih tidak menunjukkan sikap yang terlalu dominan emosionalnya, tetapi realistis ya untuk menimbang terlebih dahulu kepentingan nasional Indonesia, baru setelah itu menunjukkan sikap politiknya. Walaupun memang kadang berdampak kepada apa tidak cepat ya di dalam merespon isu-isu internasional, tetapi tentu itu pasti didasari oleh kepentingan nasional ya, yang coba untuk dijaga ya. Oke, ini sedikit menyinggung soal tata negara, Bang Yon ya. Ini kan kehadiran Ketua MPR Ahmad Muzani sebagai utusan khusus Presiden juga menuai perdebatan. Kalau dari perspektif diplomasi internasional, apakah ini lebih dilihat adalah jabatan pejabatnya atau mandat yang dibawanya? Ini kan kalau saya melihat ada dua aspek ya. Hmm. Utusan pemerintah itu adalah Menteri Luar Negeri ya, karena Menteri Luar Negeri itu kan bertanggung jawab pada Presiden ya. Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ya harusnya kemudian dipandang dia itu adalah mewakili aspirasi Hmm. dari rakyat Indonesia. Jadi dua simbol sebenarnya yang dibawa, simbol institusi DPR yang itu menunjukkan kedaulatan rakyat, dukungan rakyat Indonesia kepada rakyat yang ada di Iran, kemudian juga simbol kenegaraan pemerintah yang itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Walaupun kedua-duanya sebagai pejabat tinggi, pejabat negara ya, satu pejabat tinggi negara dan satu adalah pejabat negara yang mewakili presiden. Nah, tentu dengan pengiriman ini ya harusnya juga bisa disampaikan ya secara kuat kepada publik nasional dan internasional bahwa yang diwakili tidak hanya negara tetapi juga rakyat Indonesia yang secara konsisten mendukung adanya perdamaian dan juga menolak segala bentuk ketidakadilan global ya. Oke, jadi menurut Anda ini justru seimbang ya, yang satu mewakili institusi pemerintahan, satunya rakyat Indonesia begitu? Harusnya begitu ya, di dua sisi yang memang tidak bisa dipisahkan antara mewakili aspirasi rakyat, kemudian juga mewakili negara, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Luar Negeri.
Oke, di tengah konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah, meski ada gencatan senjata, tapi memang ketegangan masih belum reda begitu, Bang Yon. Bagaimana Indonesia bisa menjaga kehadiran di pemakaman Khamenei ini eh, tidak dimaknai sebagai salah satu keberpihakan terhadap salah satu blok? Ya tentu kan keberpihakan Indonesia jelas ya untuk berpihak kepada ketertiban dunia, Hmm. perdamaian dan juga keamanan global ya secara umum yang menginginkan ya setiap kawasan akhirnya bebas ya dari peperangan dan bisa merasakan perdamaian. Ini kan suatu wujud ya dukungan yang memang harus terus disuarakan dan tidak terjebak ya pada aspek dukung-mendukung atau bagian dari kelompok kekuatan global yang mana begitu ya. Selama di situ ada keadilan, di situ ada perdamaian, ya disitulah Indonesia berpihak ya, sehingga norma-norma internasional, hukum internasional itu juga menjadi panduan, pegangan dalam menentukan sikap hubungan luar negeri kita, kebijakan luar negeri kita, bukan kepada negara besar mana yang kemudian harus didukung atau negara besar mana yang berpotensi untuk mempengaruhi kebijakan Indonesia. Saya kira ya ini menjadi momentum yang harus disampaikan juga ya kepada dunia internasional. Oke, ini ada juga anggapan yang beredar di publik terkait wafatnya Ali Khamenei, begitu ya, Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang juga menjabat sebagai Ketum PDIP ini kan beberapa kali juga vokal menyuarakan terkait kematian Ali Khamenei. Yang pertama soal kecaman meninggalnya Khamenei akibat serangan Amerika dan Israel, dan yang terbaru ini ucapan bela sungkawa khusus yang ditujukan atau dikirimkan ke Kedubes Iran di Jakarta begitu. Ada banyak sekali anggapan yang menyuarakan bahwa eh, Megawati ini lebih vokal daripada pemerintahan begitu. Apakah Anda memandangnya seperti apa? Apakah ini karena Megawati dulu punya kedekatan khusus dengan Khamenei atau Anda membacanya seperti apa? Ya tentu kan Bu Megawati ya, mewakili konstitusi ya, partainya yaitu Partai PDI Perjuangan Hmm. yang pada dasarnya kan merupakan warisan dari Bung Karno Hmm. yang memiliki semangat ya untuk mempersatukan negara-negara Asia Afrika, solidaritas ya non-blok, kaitannya dengan KTT di Bandung dan Iran, saya kira menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Artinya bahwa semangat yang berkobar ya dari Bung Karno yang anti terhadap imperialisme itu kan identik ya sejalan dengan semangat dari rakyat Iran yang menolak ya adanya intervensi dari negara asing yang dalam hal ini kan diwakili oleh Amerika dengan Israel. Dari sini saya kira wajar kalau kemudian Bu Mega ya menyuarakan dukungannya secara kuat dan terus ya mengobarkan semangat itu karena ya semangat itu sejalan dengan juga cita-cita bangsa dan negara Indonesia untuk terbebas ya dari segala bentuk penjajahan. Kemudian melihat pada satu sisi ada tokoh pemimpin di Iran yang terbunuh dan itu dibunuh dalam situasi di mana intervensi asing datang kepada negara tersebut sehingga pembelaan, dukungan ini kemudian muncul dari sosok Bu Megawati ya. Oke, lalu terkait rencana kehadiran Menlu Sugiono dan Ketua MPR ke Iran besok ini, kalau menurut Anda apakah bisa dimanfaatkan juga untuk membuka komunikasi politik atau kerjasama baru dengan Iran, atau kira-kira hanya sekedar penghormatan diplomatik saja? Ya, harusnya tidak hanya sekedar ya penghormatan diplomatik saja atau kemudian sebagai sikap yang menganulir ya keputusan sebelumnya Hmm. eh, yang tidak mengirimkan utusan secara khusus, tetapi ya harus secara serius juga jadikan sebagai model diplomasi untuk memperkuat kembali hubungan dengan Iran. Mereka kan sudah datang ke Tehran, kemudian pasti bertemu dengan pejabat-pejabat di sana, ya maka komunikasi walaupun masih dalam suasana duka, ya itu diplomasi internasional itu juga bisa terus
dijalankan, karena misi lawatan ya ke luar negeri adalah misi yang penting, karena misi ini kan pasti juga berbiaya tinggi juga ya, karena secara langsung datang ke suatu negara dalam rombongan tertentu. Maka ya ini harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diplomasi Indonesia berkaitan dengan membangun kembali hubungan ya yang menjadikan Iran sebagai mitra strategis Indonesia. Oke, lalu perlukah delegasi Indonesia ini dalam tanda kutip minta maaf atas mungkin bisa dikatakan keterlambatan daripada delegasi asing lainnya terkait pemakaman Ali Khamenei ini? Ya, mungkin tidak secara langsung kan, biasanya kan basa-basi ya dengan berbagai macam hal, kemudian Indonesia dengan urusan-urusan internal yang ada, ya baru kemudian bisa hadir secara langsung, yang sebelumnya sudah ditandai dengan hadirnya dalam pemakaman langsung oleh duta besar, dan sekarang kemudian menyusul ya lawatan secara resmi ya yang mewakili Indonesia dalam bentuk delegasi. Kalau kemudian dikaitkan dengan tradisi umat Islam, saya kira ya hal ini sebagai sesuatu yang biasa ketika orang hadir terlambat ya, delegasi itu terlambat. Tetapi kadang ketika dimaknai secara politik ada hal-hal lain yang kemudian dianggap tidak pas. Tapi ya tentu ya mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya, kemudian ya menyampaikan ya dukungan terhadap Iran untuk dapat ya mempertahankan kedaulatannya, sebagaimana Indonesia juga berusaha dan terus mendukung negara lain untuk bisa mempertahankan kedaulatan, karena ini adalah prinsip perdamaian abadi yang harus dijaga begitu. Oke, terakhir Bang Yon, adakah mungkin saran diplomasi bagi yang ingin Anda sampaikan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyikapi polemik ini? Ya, memang kondisi global yang semakin tidak menentu ya membutuhkan keputusan-keputusan yang agile ya, yang responsif ya atas suatu hal yang harus segera diputuskan, dan itu bernilai strategis ya untuk kepentingan Indonesia. Karena nanti kan bisa saja ada isu-isu yang lain yang di mana posisi Indonesia itu penting dan akan ditunggu-tunggu oleh dunia atau negara-negara lain sebagai sikap yang nanti bisa dijadikan model ya dalam merespon setiap perubahan-perubahan geopolitik yang ada. Harapannya kan kemudian Indonesia ya selalu terdepan di dalam isu-isu kaitannya dalam mendukung ya perdamaian, anti terhadap ketidakadilan, dan selalu ya menjaga satu negara dengan negara lain ya diperlakukan secara adil, kedudukan yang sama gitu ya, satu sama yang lain, tidak ada intervensi maupun tekanan negara satu atas negara yang lain. Baik, kita nantikan bersama bagaimana nantinya prosesi pemakaman Ali Khamenei besok ini akan berjalan dan semoga kehadiran delegasi Indonesia ini juga bisa semakin memperkuat hubungan antara kedua negara. Termasuk juga tadi saran-saran dari Bang Yon kepada pemerintah, semoga ini juga bisa menjadi catatan atau evaluasi agar lebih baik ke depannya. Terima kasih Bang Yon atas paparannya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Tribuners, jangan lupa untuk terus saksikan Tribunnews on Focus hanya di kanal YouTube Tribunnews. Saya Agung Laksono mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.